Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inda halal ujabu wal kibru wa riya'u wa sum'atu wa nuksanu fi amali laka walam a'lam bihi alimtu tubatu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallahu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil refreshing, sambil nyantai untuk para teman, para sahabatku semua yang ada di Ewa Kultur. Semoga hati, pikiran, jiwa para teman-teman selalu merefreshing dirinya sendiri, sehingga setiap sisi kehidupan, sehingga setiap tarikan nafas kita itu selalu senantiasa kita hiasi dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan sukses selalu untuk para teman, para sahabatku semua yang ada di Ewa Kultur, apapun aktivitas yang dilakukannya. Jadi seharusnya apa yang saya bahas ini, apa yang saya bagikan bagi para teman-teman, seharusnya saya membahasnya di masjid, di musola, atau di suro. Nah, kebetulan di sela-sela perjalanan ini, di sela-sela kesempatan perjalanan ini, kebetulan teman-teman bawa HP, jadi disempatkan untuk membuat video di tempat ini. Semoga tidak menjadikan alasan bagi para teman-teman untuk selalu senantiasa menelaah, mengkaji tentang diri, tentang keimanan, tentang ketakwaan kita, tentang mahabbah kita kepada Allah. Kali ini sedikit saya akan berbagi tentang pengetahuan rumah Allah. Jadi walaupun tidak saya bahas di masjid, semoga nantinya ilmu-ilmu itu tetap para teman, para sahabat tetap mendapatkan tentang pengetahuannya, tetap mendapatkan tentang hikmahnya, sehingga kita bisa praktekkan dalam sisi setiap tarikan nafas kita sampai akhir hayat kita, dan semoga nantinya menjadi orang-orang yang husnul khotimah, dan husnul khotimah selalu di dalam setiap bangun dan tidur kita. Amin. Saya yakin para teman, para sahabat tahu tentang bagaimana tentang rumah Allah. Dari sisi ilmu muamalah, dari sisi ilmu syariatnya, dari hukum fikih, kita sama-sama tahu, dan kita mungkin banyak mengkaji, membahas tentang ilmu ini di dalam kitabnya, yakni masjid, musola, suro, atau sebagai acuan kiblat kita, yakni Ka'bah. Yang dimaksud rumah Allah di sini hanya sebuah filosofi, hanya sebuah metafora, hanya sebuah tamsil atau iktibar. Yani pemahaman ini bisa dikaji dari wujud pemahaman muamalah, dan untuk mengetahui intisari di dalam sisi kehidupan, kita fahami dari sisi apa? Sisi ilmu mukasafanya. Kita sama-sama tahu masjid tempat takarub, tempat iktikaf, tempat beribadah, tempat sholat, tempat kebajikan. Kalau kita mau berpikir, mau merenung, tempat kebajikan, tempat takwa, tempat kemaslahatan, tempat takaruf, tempat merenung, masjid atau musola. Dan banyak acuan bagaimana tentang derajat yang diberikan oleh Allah. Ini pun bahasa tamsil atau filosofi kalau kita mau menggunakan tentang Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari layati liulil albabnya. Jadi orang-orang yang mencari tentang sejatinya diri, mencari jati diri, mencari jati tentang intisari daripada pemahaman syariat, pasti merenung secara jauh. Karena dimensi ini, dimensi ilmu ini, dimensi Islam, dimensi tentang keimanan, apabila kita fahami secara jauh, maka tidak ada batasan yang membatasi kita. Berbicara tentang rumah Allah, ada di dalam hadis Rasul yang artinya seperti ini.
tempat tinggal manusia itu tidak boleh lebih bagus dari masjid. Ada kan sayang? Tapi pada kenyataannya sekarang kan malah berbalik. Artinya berbalik bagaimana? Kenyataannya sekarang ya kita sama-sama tahulah bagaimana tentang istana, tentang rumah, tentang apapun. Saya tidak membicarakan tentang bagaimana tentang hadis tersebut, tetapi saya lebih mengacu kepada pemahaman ilmu mukasafahnya. Jadi sangat indah Islam itu apabila kita tata, Islam itu apabila kita betul-betul memotensikan tentang Islam kita, lalu meramaikan masjid, meramaikan musola, lalu terjalin di situ silaturahim yang sangat bagus. Maka di situ ada ketentraman sendiri, ada kesenangan sendiri apabila kita selalu senantiasa menjalin silaturahmi di dalam masjid. Pasti sangat cantik karena tidak ada yang namanya masjid, musola atau suro itu untuk ngerumpi, untuk ngerasanin orang lain, untuk jelek-jelekan orang lain, untuk berdebat, lebih-lebih berbicara tentang teologi, lalu mendoktrin, mengklaim agama lain nggak ada apa-apanya. Jadi impossible kalau ada masjid seperti itu. Impossible kalau para jamaah di dalam masjid seperti itu. Karena kalau kita kembalikan kepada hal pokoknya, segala sesuatu yang ada di jagat raya itu sang pencipta segala sesuatu itu Allah. Termasuk seluruh agama yang ada, seluruh aturan yang ada, yakni berupa apa? Berupa anugerah la haula wala quwata illa billah yang sudah disematkan di dalam diri manusia. Tergantung kita sudah mengetahui enggak tentang titik atau core daripada la haula wala quwata illa billah sendiri. Mungkin kita pernah merenungkan, pernahkah kita sedikit berpikir ruangan yang kita tinggali ini, setiap manusia, setiap sisi kehidupan, siapapun yang ada di planet ini, pernahkah kita merenungkan kita hidup di dalam ruangan kosong yang maha besar? Ruangan kosong yang maha besar ini, rumah atau ruangan kosong yang maha gede ini, seluruh planet, bintang-bintang, galaksi, makrokosmos, mikrokosmos, tentang ozon sendiri, itu ada di mana? Itu hidupnya ada di dalam ruangan ini. Nah, tergantung kita. Kita bisa nggak merenungkan secara jauh, merenungkan secara luas, jadi merenungkan melampaui batas. Kembali tentang rumah Allah. Rumah Allah secara ilmu muamalah itu sangat jelas sekali, yakni masjid, suro atau musola. Lalu bagaimana dengan rumah Allah yang difilosofikan? Bagaimana dengan rumah Allah yang ditamsilkan? Di dalam diri manusia, Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Di dalam diri manusia ada kolbi, di dalam diri manusia ada jiwa. Dan nantinya kita setelah hidung kita taruhlah tersumbat, atau malaikat Israfil memanggil kita, kita masuk ke sana. Jadi master memori kita kira-kira yang pulang ke sana apa? Kembali tentang rumah Allah. Rumah Allah adalah kebaikan, rumah Allah adalah tempat iktikaf, rumah Allah adalah tempat kebaikan, rumah Allah adalah tempat-tempat bermanfaat. Bahasa muamalahnya, hati kita seharusnya tempat kebaikan. Hati kita seharusnya tempat untuk takarub kepada Allah. Hati kita harusnya tempat untuk bermunajat kepada Allah. Hati kita harusnya mengeluarkan jawaratun tantawi untuk apa? Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk apapun. Dan seluruh indera kita, termasuk lisan kita, pendengaran kita, ucapan kita, penglihatan kita, dan seluruh aktivitas perbuatan kita, itu harusnya mencerminkan daripada apa? Mencerminkan dari pemahaman filosofi rumah Allah. Secara ilmu mukasafah,
Hati adalah tempatnya apa? Hati adalah tempatnya kebaikan. Hati adalah tempatnya apa? Tempatnya la haula wala quwata illa billah yang memancar kepada apa? Kepada tubuh, kepada diri kita ini. Hati manusia lah yang harusnya lebih bagus daripada urusan keduniaan. Makanya di dalam hadis Rasul, tempat tinggal manusia tidak boleh lebih bagus daripada apa? Dari masjid. Maksudnya, hati nurani manusia itu seharusnya lebih bagus. Hati manusia harusnya lebih betul-betul wah daripada apa? Daripada eksistensi pikiran. Walaupun di sini ada kolaborasi antara pikiran dan hati manusia, bahwa apa? Bahwa pikiran-pikiran tentang duniawi itu harus apa? Harusnya jangan sampai menjadikan diri kita dikuasai, jangan sampai menjadikan diri kita digenggam. Berbicara tentang ilmu keduniawian, semoga seluruh usaha, seluruh bisnis, seluruh apapun yang teman-teman lakukan di dalam usaha, semoga membawa berkah sehingga jalan tauhidnya, jalan untuk menuju ke rumah Allah selalu senantiasa apa? Menjadikan motivasi, menjadikan dukungan, menjadikan hal-hal yang sangat baik. Amin. Jadi intinya, yang dimaksud rumah Allah sebenarnya ini bukan kok Allah itu bertempat tinggal di dalam hati, di dalam jiwa, atau di dalam pikiran. Ini adalah bahasa filosofi, ini adalah bahasa tamsil. Kalau kita tidak merenungkan secara luas, tidak memikirkan secara luas, maka di sini nilainya apa? Nilainya akan menjadi rancu. Ya impossible, ruangan yang kosong, seluruh planet yang begitu wah, tanpa tiang, tanpa ada gantungan, apapun planet ini, bahkan kita hidup di atas jagat raya sekarang, ada di angkasa raya, dan kita tidak merasa semua itu, tidak menyadari. Ruangan yang maha kosong, impossible hati kita ini, ruangan kosong ini bertempat di dalam hati kita. Impossible Allah itu diem tinggal di dalam hati. Yang dimaksud bukan seperti itu. Maksudnya, hati adalah tempat kebaikan, hati adalah tempat kemaslahatan, hati tempatnya takaruf, hati tempatnya untuk iktikaf, hati tempat untuk menebar cahaya-cahaya kemurnian, hati tempatnya kecerdasan spiritual, hati tempat kecerdasan murni. Hati menggambarkan tentang wahnya manusia, bukan hati jasad atau hati biologis secara fisiologis, tetapi hati bagaimana? Hati yang tamsil, yang ada di dalam diri manusia, yang nantinya setelah nafas kita terhenti, hati kita lah nantinya yang akan mendapatkan bahasa nanti-nanti. Hati kita lah yang akan mendapatkan mengunduh tentang pahalanya. Hati kita nanti yang akan menuntun kita ke surga. Dengan apa? Dengan tetap kita itu apa? Seluruh perbuatan kita, kebaikan kita, aktivitas kita, apa yang keluar dari lisan kita, apa yang keluar dari pikiran kita, tidak lepas dari rel-rel syar'i yang sudah ada. Insya Allah, seperti pisau. Pisau setajam apapun tentang pisau itu sendiri, setajam apapun tentang alat-alat seperti ini, setajam apapun, itu tergantung yang bawah. Ketajaman hati seorang manusia, ketajaman kecerdasan pikiran manusia, sama halnya seperti apa? Seperti pisau. Tergantung untuk apa? Itu tergantung kita bagaimana untuk memanfaatkan, menggunakan tentang potensi itu sendiri. Makanya bagi para teman, para sahabat, alangkah indah kalau kita selalu senantiasa secara muamalahnya kita tetap menjaga masjid kita, musola kita, surau kita, tetap kita itu meramaikan. Lalu secara hakikatnya, secara ilmu mukasafahnya, kita selalu senantiasa meramaikan hati kita dengan apa? Dengan selalu senantiasa terkoneksi dengan Allah, selalu senantiasa mendaiman abadankan as-sholatu daiman abadannya, selalu senantiasa terhubung oleh Allah setiap kali tarikan nafasnya, selalu senantiasa setiap kali tarikan nafas kita selalu senantiasa menebarkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan di dalam hidup. Kita hidup sekali sayang di alam transit ini. Gunakan setiap sisi kehidupan itu untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan. Tebar kesenangan. Ciptakan seluruh aktivitas kita, ciptakan seluruh eksistensi di dalam kehidupan ini hanya dengan kesenangan. Seluruh aktivitas kita apabila kesenangan kita berikan, kecintaan kita berikan, maka kita akan dibalaskan dengan kesenangan pula. Ingat, di jagat raya ini terjadi hukum gravitasi, di jagat raya ini terjadi hukum afirmasi. Jadi frekuensi apa yang kita sebarkan di dalam diri kita, itu yang akan kita dapatkan.
kebaikan yang kita berikan kepada siapapun, maka kebaikan yang akan kembali kepada diri kita. Positive thinking yang kita tebarkan kepada siapapun, itu yang akan kita tuai. Makanya bagi para teman, para sahabat, jaga hati jiwa kita. Islam sudah banyak mengajarkan bagaimana tentang rukun Islamnya. Tak lain seluruh aturan rukun Islam itu untuk supaya manusia kembali ke dalam fitrah, supaya manusia kembali di dalam apa? Dirinya, di dalam jati diri. Bagaimana dengan rukun iman? Untuk apa? Untuk acuan supaya selalu senantiasa semakin yakin di dalam pencariannya, semakin yakin di dalam hakikatnya, semakin yakin di dalam tauhidnya. Makanya bagi para teman-teman, semoga setiap upaya, setiap usahanya, setiap ikhtiarnya di dalam mencari jati diri, di dalam mencari kebenaran, di dalam menebarkan kebenaran, semoga Allah mengijabah, semoga Allah meridhoi dengan ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Saya aturkan terima kasih untuk para teman-teman, para sahabat yang selalu senantiasa membantu untuk membuat video ini. Semoga Allah mengamini. Saya aturkan banyak-banyak terima kasih untuk semesta ini, yang mana telah berkenan untuk menjadikan diri saya selalu senantiasa berbagi di dalam ilmu. Terima kasih pula untuk bumi tempat saya duduk tersebut, karena bumi pula saya bisa menyampaikan tentang berbagi ilmu, tentang ilmu-ilmu mukasyafah, tentang ilmu-ilmu kesadaran murni, tentang ilmu-ilmu kecerdasan spiritual, tentang ilmu-ilmu, banyak ilmu yang saya sampaikan kepada para teman-teman. Semoga semesta raya, semoga Allah, semoga kosong yang betul-betul gede, semoga mengimani lalu menerima rasa terima kasih dari saya. Saya Ewa Kultur, saya akhiri di sela-sela perjalanan ini untuk berbagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi para teman, para sahabatku semua. Semoga hidupnya selalu senantiasa mulia, semoga hidupnya selalu senantiasa mendapatkan keberuntungan, semoga hidupnya selalu senantiasa mendapatkan layak kasihnya Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.